Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal tentang teks berita. Materi ini ada di kelas 8 semester dasar. Ya, perhatikan kutipan teks berikut. Ini ada teks berita. Pelatih U16 Thailand, Thongchai Rangranglaj, mengungkapkan bahwa loyalitas supporter Indonesia menjadi penyebab kekalahan timnya pada AFF U16 2018 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Walaupun begitu, ia menganggap hal itu menjadi pengalaman berharga bagi anak asuhnya. Unsur berita apa pada teks berita tersebut? Yang tepat adalah apa merupakan unsur berita yang menerangkan tentang peristiwa yang terjadi. Kalau kita merujuk pada berita ini, bahwa pelatih Thailand mengungkapkan loyalitas supporter Indonesia lah yang menjadi penyebab kekalahan tim Thailand. Berarti A ini kurang tepat, B juga tidak tepat, C salah, yang tepat adalah D, penyebab kekalahan tim Thailand. Soal nomor 2, bacalah kutipan teks berikut. Di sini ada 3 kalimat ya. Pokok-pokok berita pada teks tersebut adalah, kalau kita lihat di kalimat awal ini berupa memberitakan peristiwanya. Pembangunan infrastruktur menjadi modal pemerintah untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi yang selama ini terfokus di Jawa. Apa peristiwanya? Pembangunan infrastruktur. Namun, infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah Kabinet Kerja belum mengencangkan perputaran roda ekonomi nasional yang saat ini masih tumbuh di level 5%. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dijawab di kalimat nomor 2. Kemudian, hal ini diungkapkan peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Rizal Taufikur Rahman. Ini adalah siapa? Sehingga pokok-pokok berita pada teks tersebut adalah diawali dengan apa peristiwanya, bagaimana terjadi, dan siapa. Sehingga A, jawaban yang paling tepat. Soal nomor 3, bacalah kutipan teks berikut. 3 pendaki Indonesia, Valdi Riswandi, Riza Hussein, dan Ricky Ardiansyah berhasil menaklukkan puncak gunung Elbrus, Rusia pada 14 Agustus lalu. Mereka mengenakan songket Sriwijaya di puncak gunung tertinggi di Eropa itu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, M. Wahid Supriyadi, mengapresiasi atas keberhasilan mereka karena turut membawa nama baik bangsa. Kesuksesan ini merupakan hasil dari niat dan usaha yang kuat. Mencapai puncak Elbrus sangatlah sulit, kata Wahid. Kata kerja mental. Masih ingat kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang menggunakan pikiran dan hati atau perasaan, tidak menggunakan tangan dan kaki. Apa kata kerja yang menggunakan tangan dan kaki? Misalnya makan, menulis, minum, menendang bola, itu menggunakan tangan atau kaki, sehingga itu merupakan kata kerja saja. Sedangkan kalau kata kerja mental itu justru tidak menggunakan tangan dan kaki, tapi menggunakan pikiran dan perasaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya berasumsi, menyimpulkan, mencintai, itu juga kata kerja mental. Mengasihi, sehingga dia pakai perasaan dan pakai pikiran. Kalau di kalimat 1 ada tidak? Nah, ternyata tidak ada. Kalimat nomor 2, mengenakan, ini juga mengenakan songket ya, menggunakan, itu memakai, itu pakai alat indera juga. Kemudian ini
Nah, ini ya, mengapresiasi. Ini kata kerja mental. Sehingga kata kerja mental dalam teks berita tersebut terdapat pada kalimat nomor 3. Soal nomor 4. Perhatikan fakta-fakta berikut. Ini berupa fakta-fakta yang kemudian disusun menjadi berita. Teks berita yang tepat berdasarkan fakta. Semua fakta ini harus masuk dalam berita. Yohanes Gama Marsalau berwisata ke Jogja, kemudian Tugu Jogja, aksi heroik pemanjat tiang bendera, Selasa 21 Agustus 2018, Letkol Infantri Pramudia SI. Pokok-pokok berita yang berupa fakta ini harus ada dan lengkap. A. Pelaku aksi heroik pemanjat bendera demi berkibarnya bendera Indonesia, Yohanes Gama Marsalau berwisata ke Jogja menyaksikan Tugu Jogja. Selasa 21 Agustus didampingi oleh Letkol Infantri Pramudia SE dan Ramil 1 Divisi. Ini ada siapa ada, kemudian berwisata ke Jogja tadi juga ada, Tugu Jogja ada, aksi heroik ada, kapan waktunya ada, siapanya juga ada ya. B. Kalau kita cermati di sini, pelaku aksi heroik pemanjat bendera demi berkibarnya bendera Indonesia berwisata ke Jogja menyaksikan Tugu. Selasa 21 Agustus didampingi oleh Letkol Infantri Pramudia SE dan Ramil 01 Jetis. Apa perbedaan dari teks yang A dan B? Ya, ada di option B tidak disebutkan siapa yang melakukan aksi heroik, Yohanes Gama Marsalau, sehingga untuk B ini faktanya tidak lengkap. Kemudian yang C ini tidak ada waktunya. Kita lihat Selasa 21 Agustus. Di sini tidak ada kapan peristiwa itu terjadi, sehingga juga bukan berita yang lengkap. Kemudian yang D, pelaku aksi heroik pemanjat bendera demi berkibarnya bendera Indonesia ada Yohanes Gama Marsalau berwisata, tapi tidak disebutkan Tugu Jogja, sehingga kurang juga. Sehingga fakta yang paling lengkap termuat dalam berita yang A. Ada Yohanes Gama Marsalau-nya ada, berwisata ke Jogja, Tugu Jogja, aksi heroik, dan seterusnya, lengkap. Berarti ya jawabannya yang A. Soal nomor 5, bacalah dengan seksama kutipan teks berikut. Ini ya. Ada teks nomor 1, 2, 3, dan 4 di antara paragraf tersebut yang berupa teks berita. Teks berita itu harus memuat 5W1H atau adik simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanpa unsur tersebut maka berita menjadi tidak lengkap. Kita lihat teks pertama. Tidak ada kapan, otomatis bukan. Soal teks nomor 2, ada kapan tetapi tidak ada tempatnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi sepakat mengaku tidak ada bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada tempatnya di sini, di Jakarta ada ya, kemudian ada kapannya ada, peristiwanya ada, tetapi tidak menjawab mengapa dan bagaimana ya. Kemudian teks nomor 3 ini juga tidak ada waktu dan tempatnya. Teks nomor 4 diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa mulai tanggal, yang ini kapan, dibuka layanan pemeriksaan, apa peristiwanya, di mana, di Puskesmas Pekalongan, Jawa Tengah. Mengapa peristiwa itu terjadi dalam rangka menyambut Hari Rabies Dunia 28 September. Bagaimana untuk mendukung program Indonesia Bebas Rabies pada 2020, sehingga unsur beritanya lengkap.
Berarti yang berupa teks berita adalah nomor 4. Soal nomor 6, bacalah teks berita berikut. Ditanyakan apa? Konjungsi temporal. Tempo adalah waktu. Kita lihat di sini. Kegiatan simulasi diikuti 5 karyawan Puskesmas Gamping 2. Mereka diantaranya adalah Kepala UPT Puskesmas Gamping 2, Muhammad Daroji, SKM, MPH, serta seluruh karyawan. Sebelum acara peragaan simulasi pemadaman kebakaran, Direktur CV Wisanggeni, Justina Ismiati SPD, memberikan tambahan keterampilan kepada pegawai Puskesmas, khususnya untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran dengan menggunakan alat pemadam ringan atau APAT. Kalau kita lihat konjungsi temporal dalam teks berita ini menunjukkan waktu adalah ada kata sebelum. Selain sebelum apa? Bisa setelah, sesudah gitu ya, ketika. Nah, menunjukkan waktu atau tempo. Sehingga konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor 3. Soal nomor 7. Bacalah teks berita berikut. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Nah, ini ada sebuah paragraf, kemudian ada nomor-nomor kalimat. 1, 2, 3, 4. Bun kasih tipsnya. Untuk soal yang model seperti ini, jika ditanyakan kalimat utamanya, biasanya kalimat utamanya itu ada di awal atau di kalimat nomor 1. Di sini, karena merupakan gagasan umum, ada diletakkan di awal. Sehingga, meskipun tidak membaca beritanya, kita bisa mengetahui tipe soal seperti ini, bahwa jika sebuah paragraf deduktif, kemudian ditanyakan kalimat utama, biasanya ada di nomor 1 di sini. Kita baca coba. Berdasarkan penelitian terakhir terungkap, ada hubungan antara penyakit menular dan perubahan iklim. Itu gagasan utama, ada di kalimat utama. Kemudian contohnya. Nah, contohnya berarti menerangkan kalimat nomor 1, berarti dia gagasan penjelas atau pendukung. Terus, kalimat nomor 2, penyebaran nyamuk malaria mengikuti pergerakan cuaca yang lebih panas dan kering. Ini juga menerangkan lagi, merujuk dari kalimat nomor 1. Kalimat 3, 4 juga gagasan pendukung untuk mendukung kalimat nomor 1. Bahwa kondisi seperti itulah yang menjadi pilihan nyaman bagi nyamuk membawa virus. Sehingga kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor 1. Ingat nomor satunya jadi D ya, bukan di A. Nah, di sini. Terima kasih. Itu tadi beberapa contoh soal tentang teks berita yang berbentuk pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Silahkan dicermati lagi, dibaca lagi materinya di buku paket, dan juga bisa menyimak video sebelumnya yang sudah Bu Un tayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.